Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Innalhamdulillah warahmatullahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa juga sama-sama mendapatkan nikmat yaitu thalabul ilmi pada pagi hari ini dengan kajian tafsir di Fakultas Hukum Unisba yang bertemakan tentang menjauhi alasan palsu. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir Pak Dr. Nadri Taja SPD MPD. Alhamdulillah wilujeng sumping Pak Ustaz, tur nuhun kasumpinganana. Salawat Sama-sama. serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah contoh bagi kita seluruhnya untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Liana Abia Fatimah. Mangga, ya. Terima kasih Bapak Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allasalatil lazina hulifu hatta iza daqat alaihimul ardu bima rohubat alaihimul ardu bima rohubat wa daqat alaihim anfusuhum wa donnu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Diana, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah semoga bacaan Quran tadi membawa keberkahan untuk majelis kajian tafsir pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama langsung saja ke narasumber kita, Pak Dr. Nadri Taja, terkait dengan eh, menjauhi janji palsu. Maka diaturan Pak Ustaz. Ya, tur nuhun Pak Kais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah kenikmatan iman. Sehingga dengan duduknya kita atau mengikutinya dalam ruang Zoom virtual ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah hendaki keimanan di dalam dada kita. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti risalahnya. Bapak Ibu dosen dan tendik Fakultas Hukum Unisba, pagi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian tafsir, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 118. Judul yang diberikan oleh panitia adalah sesuai dengan tema yang disampaikan, berbicara tentang bagaimana menjauhi alasan palsu.
Tentu saja judul ini berangkat dari bagaimana kita memahami ayat 118 ini dari surah At-Taubah yang membicarakan tentang orang-orang yang pada saat tidak mengikuti perang Tabuk di antara mereka terjadi dua kubu. Kubu yang mereka mengaku jujur kepada Rasulullah dan di antara mereka ada kaum munafik yang mengemas alasan untuk tidak ikut perang. Nah, maka sebagai salah satu turunan dari judul yang disampaikan oleh panitia, saya memberikan headline ya terhadap judul ini, ujian kejujuran dan kelapangan taubat. Jadi ayat 118 ini terinspirasi dari kisahnya Ka'ab bin Malik dari hukuman hadap ketidakikutsertaan dalam perang Tabuk dalam waktu kurun yang ditentukan penangguhan taubatnya mengalami fase kesempitan jiwa hingga ujung dari akhir perjalanan taubatnya Allah berikan rahmat yang begitu sangat luas. Kurang lebih judul itu terinspirasi dari mukadimah yang disampaikan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada materi yang sudah saya sampaikan melalui Pak Hashim, jadi bisa juga diikuti melalui layar ini atau nanti bisa kemudian Bapak Ibu membaca dari materi yang saya sampaikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 118 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim, yang artinya dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan wa ala salasatil ladina khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Dalam ayat ini yang dijadikan sasaran atau yang dijadikan orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah tiga orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarrah bin Hilal, dan kemudian Hilal bin Umayyah. Uh, Murarrah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka itulah yang disebutkan maksud di dalam tafsirnya Ibnu Katsir yang juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian di sini apa yang kemudian terjadi setelah Allah tangguhkan hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang terasa luas itu menjadi sempit seketika bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit, sesak gitu ya. Kemudian disebutkan apalagi wadaqat alaihim anfusuhum. Jadi jiwa mereka itu kemudian terasa sempit, wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka dalam posisi seperti itu, kemudian mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat kembali atau tempat berlindung dari siksa Allah, melainkan hanya kembali kepada Allah saja. Kemudian Allah pun memberikan jaminan summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Allah tutup dengan kalimat innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca asbabun nuzul, ini ada di dalam kitab Bukhari dan juga di dalam hadis riwayat Muslim. Ada riwayat yang menceritakan ini sangat panjang sekali. Jadi kalau saya bacakan hadisnya itu bisa setengah jam Bapak Ibu sekalian dalam menyampaikan materi ini. Tapi saya coba hadirkan penggalan yang kemudian dalam hadis itu saya rangkum dalam PPT sehingga lebih kemudian ringkas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
secara asbabun nuzul, Ka'ab bin Malik ini orang yang selalu ikut perang dalam setiap peperangan yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di dalam satu kesempatan, itu kan, Ka'ab bin Malik ini kemudian mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam perang Tabuk. Akan tetapi, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ka'ab bin Malik itu kemudian menyatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwatin Tabuk ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwatin Badr. Gitu ya. Jadi Ka'ab bin Malik itu menyatakan, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam peperangan kecuali pada perang Tabuk, gitu ya. Nah, kemudian ia juga sebetulnya pernah tidak ikut perang dalam perang Badar yang pada saat itu statusnya hanya untuk mencegat kaum kafir musyrikin yang kemudian tidak berdampak pada sampai turunnya ayat dalam penangguhan taubat yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian jemaah yang Allah muliakan, Ka'ab bin Malik ini pada intinya gitu ya, adalah orang yang kemudian dia loyal terhadap Nabi, dibuktikan dengan keloyalannya itu pada saat Baitul Aqobah ke-1 dan kedua, sudah sumpah setia jiwa dan raganya itu kepada Rasulullah untuk kemudian ikut andil dalam setiap peristiwa perang. Akan tetapi jamaah yang Allah muliakan, disinilah kemudian Ka'ab bin Malik ya mengalami suatu kondisi di mana kondisinya itu sangat malas-malasan gitu untuk kemudian apa namanya turut kepada peperangan yang ikut dalam perang Tabuk. Nah, pada saat itu kondisinya itu apa namanya digambarkan berbeda dengan kondisi peperangan yang diikuti sebelumnya. Jadi perang Tabuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi yang satu digambarkan di dalam hadis itu cuaca panasnya begitu sangat ekstrim. Jadi sangat berbeda. Walaupun perang Badar itu secara historis mendapatkan apa ya namanya itu sorotan yang sangat begitu luar biasa dalam peristiwa sejarah, akan tetapi dalam perang Tabuk itu cuacanya itu lebih melebihi daripada saat perang Badar. Pada saat itu cuacanya begitu sangat ekstrim. Jadi musim panas yang sangat menyengat, bahkan pada saat itu digambarkan pula jarak perjalanan yang ditempuh menuju tempat yang disebut perbatasan Syam untuk menghadapi kaum musuh itu jaraknya juga sangat jauh, kemudian jumlah yang dimiliki oleh musuh jauh lebih banyak. Maka disinilah kemudian ketika kondisi kedua hal ini yang membuat kemudian kondisinya Ka'ab bin Malik itu malas-malasan. Jadi maju mundur, saya ikut atau enggak, saya ikut atau enggak. Sampai disebutkan di dalam riwayat Muslim itu Ka'ab bin Malik itu sudah menyiapkan 2 ekor eh, apa namanya itu unta untuk kemudian membawa perbekalan yang sangat banyak. Kenapa? Saking kemudian cuacanya panas dan jarak yang sangat jauh. Artinya kondisinya pun pada saat itu sangat prima Ka'ab bin Malik dibanding dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, akan tetapi itu kan muncullah godaan-godaan yang disebutkan tadi itu adalah kebimbangan antara mau untuk ikut kepada Nabi dalam peperangan atau tidak. Nah, pada saat itu pun, tambahan ketiga dari hal yang memberatkan apa namanya keberangkatannya Ka'ab bin Malik sampai tidak berangkat ke tempat perang, itu ada godaan duniawi, di mana bertepatan dengan musim buah-buahan yang mulai matang, yang tanamannya pun sangat rindang. Nah, kemudian secara jujur, Ka'ab bin Malik itu cenderung untuk menyukai hal itu. Maka disinilah yang kemudian pada akhirnya pada saat Nabi sudah berangkat, kemudian pada sampai ke perbatasan Syam, disinilah kemudian Ka'ab bin Malik itu pada akhirnya tidak jadi ikut dalam peperangan Tabuk.
Sehingga disinilah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pada saat itu Ka'ab bin Malik tidak jadi ikut dalam peperangan. Maka jemaah yang Allah muliakan, disinilah kemudian dalam kebimbangan antara menyusul tadi atau tidak, sampai kemudian tidak berangkat, yang membuat sedih pada saat itu kondisi kota Madinah hanya dijumpainya sekeliling ketika keluar rumah itu satu orang munafik, yang kedua orang uzur yang tidak bisa ikut perang. Jadi melihat kondisi yang begitu sangat menyedihkan, setiap dia keluar rumah, maka dia hanya mendapati dua tipikal manusia seperti itu. Satu orang munafik, satu kemudian orang yang uzur syar'i yang tidak bisa ikut dalam peperangan. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sampaikan bahwa Ka'ab bin Malik itu menyatakan, demi Allah aku tidak pernah mengumpulkan dua kendaraan sekaligus, justru untuk perang itu aku persiapkan dua kendaraan. Tadi saking jaraknya jauh, panas cuaca yang sangat menyengat, musuh juga yang sangat banyak. Disinilah kita melihat bagaimana adanya ilusi kelapangan waktu. Jadi seolah-olah saya mampu untuk bisa melakukan apapun sesuai kehendak saya karena saya memiliki waktu gitu. Yang kedua kita bisa melihat menunda yang berkali-kali membuat manusia itu yang kemudian antara siap dan tidak untuk berangkat. Nah, sehingga yang terjadi adalah pada saat Nabi sudah berangkat, gitu kan, penyesalan tanpa daya yang kemudian merasakan sedih. Karena apa? Tadi dia hanya menetapi di kota Madinah itu adalah orang-orang munafik, yang kemudian kedua adalah orang-orang yang jujur. Maka disinilah kita bisa melihat ketika bisa mengatakan saya bisa kapan saja, tapi tidak melakukan, disinilah penyesalan tanpa daya yang dialami seperti yang dialaminya Ka'ab bin Malik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Nabi pada saat perang sampai di medan perang. Jadi pada saat di perjalanan Nabi itu tidak menanyakan bagaimana atau apakah ikut Ka'ab bin Malik. Tetapi pada saat di medan pertempuran, ya, pada saat masuk di perbatasan Syam, barulah Nabi bertanya, ya, ketika sudah sampai itu, di mana apa namanya itu Ka'ab bin Malik itu. Nah, kemudian disinilah ada sahabat yang menjawab, sesungguhnya dia tertahan dengan burdahnya, pakaian. Ini menjadi sebuah kinayah. Maksudnya adalah dia sedang tertahan dengan dunianya dan keluarganya. Maka pada saat itulah kemudian ada sahabat yang bernama Mu'ad, apa namanya, menimpali orang yang kemudian berkata hal yang tidak-tidak tentang Ka'ab bin Malik. Kemudian apa yang yang dikatakan Mu'ad, bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Aku tidak melihat, gitu ya. Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi, kata Mu'ad itu. Demi Allah sesungguhnya aku tidak melihat bagi Ka'ab bin Malik kecuali dia orang yang baik, gitu ya. Nah, disinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya itu tidak memberikan respon terhadap apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mu'ad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita karena tadi saya sampaikan hadisnya itu begitu sangat panjang, Nabi itu pulang kembali ke kota Madinah, yang kemudian pada saat Nabi pulang ke kota Madinah, Nabi terbiasa untuk kemudian sholat 2 rakaat dulu di masjid. Nah, kemudian pada saat Nabi apa namanya itu sedang sholat, gitu kan, datanglah kemudian ada orang-orang yang dikategorikan munafik dan ada yang dikategorikan jujur. Nah, orang-orang munafik ini jumlahnya 80 orang. Nah, datang kepada Nabi biasa memberikan alasan palsu dengan bersumpah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mengakui saja pengakuan dohir mereka yang tampak. Yang kemudian Nabi serahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Nabi sudah terbiasa menerima bahwa alasan-alasan orang munafik yang kemudian tidak ikut berperang. Nabi kemudian diamkan dalam arti ya sudah saja.
karena Allah lah yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana nasib mereka. Nah, berbeda dengan Ka'ab bin Malik, gitu kan? Dalam hal ini, pada saat datang kepada Nabi, Ka'ab bin Malik ini bukan orang munafik. Nah, sekali lagi, jadi ini saya tegaskan bahwa ada dua kubu. Ka'ab bin Malik bukan kemudian beliau ini tergolong sebagai orang munafik. Nah, pada saat Ka'ab bin Malik hendak menyampaikan alasan dusta tadinya, itu kan, karena dia juga memiliki kemampuan berdiplomasi dengan baik, karena Ka'ab bin Malik ini adalah seorang diplomat. Tapi Ka'ab bin Malik tahu bahwa kemunafikan itu lebih berbahaya dibanding kemudian dia memilih untuk jujur yang berkonsekuensi pada hukuman yang entah apa akan diberikan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, demi Allah, saya tidak memiliki uzur, ya Rasulullah. Kondisi saya ini benar-benar kuat. Bahkan tadi disampaikan saya ini paling siap dalam kondisi paling prima di dalam medan perang ini. Dan lebih berkelapangan saat tertinggal. Nah, Nabi kemudian ya melihat bagaimana jawaban atau pengakuan dari Ka'ab bin Malik hanya tersenyum. Tapi senyumnya itu senyum tanda dengan senyum kemarahan. Kemudian Nabi hanya menyampaikan atau apa namanya itu pada saat senyum itu menyampaikan keputusan hingga ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mulai bentuk kejujuran yang walaupun pahit diberikanlah penundaan taubatnya dengan cara bagaimana Ka'ab bin Malik selama 50 hari, 50 malam tidak ditanyai oleh sahabat sekalipun dia datang ke masjid, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menanyakan dan tidak pula dijawab salam. Betul-betul kesingan yang begitu sangat membuat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya itu sangat sedih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sedih ketika Rasulullah cuekin gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya selama 50 hari 50 malam wahyu itu belum turun untuk menjawab taubatnya Ka'ab bin Malik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan apa yang diterima. Jadi inginnya apa namanya diterima taubatnya secara langsung. Tetapi itu kan kita bisa melihat Ka'ab bin Malik ini betul-betul diboikot sosial secara total dan penderitaan psikologis luar biasa. Tadi disebutkan wadokot alaihimul ardu bima rahubat. Jadi bumi yang terasa luas itu terasa sempit seketika bagi mereka. Nah, orang munafik bedanya itu hidup nyaman secara sosial di tengah masyarakat, gitu kan? Jadi biasa-biasa saja mereka misalkan ada yang bisa diajak ngobrol, masih nyaman gitu ya, ada sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Ka'ab bin Malik. Justru Ka'ab bin Malik mendapatkan konsekuensi yang begitu sangat dahsyat. Nah, kita bisa melihat nanti ujung dari perjalanan taubatnya bahwa diabadikan dalam surah At-Taubah, maka Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya itu menjadi mukmin yang sejati. Nah, sedangkan orang-orang munafik itu dibiarkan dalam kemunafikannya, urusan batinnya diserahkan kepada hisab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, menurut tafsir Ibnu Katsir dan beberapa riwayat yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, itu kita bisa melihat bahwa ada tiga fase yang setidaknya kemudian dialami oleh Ka'ab bin Malik. Apa fase yang ditempuh? Yang pertama, keterasingannya itu dimulai. Jadi Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah, semua manusia itu seketika dirubah sikapnya gitu kan, tidak dijawab salamnya, tidak ditanya pada saat kemudian dia masuk di dalam masjid, maka pada kondisi seperti itu, seperti bumi yang luas itu tidak tidak begitu dikenal oleh dirinya, oleh mereka. Karena apa? Karena kondisi orang-orang yang ada di sekitar itu berubah sikap pada mereka. Nah, salam nggak dijawab, kemudian apa namanya itu, di sini kita bisa melihat
di fase pertengahan, dua rekannya itu mengurung diri. Ya, siapa mereka itu? Murarah bin Robi'ah dan Hilal bin Umayyah. Saking malunya menjadi aib karena tidak ikut perang, mereka mengurung diri di rumah. Tapi beda dengan Ka'ab bin Malik yang kemudian karena merasa paling tangguh, masa paling muda di antara mereka, dia tetap beraktivitas. Hanya begitu. Pada saat kemudian ada dia mengucapkan salam pada orang tidak dijawab. Orang kemudian menghindar dari dirinya. Itulah disebabkannya fase di mana seseorang kemudian diberikan ujian atas pertaubatannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajah pada saat Ka'ab itu mencuri pandang sesudah sholat. Jadi eh, yang diharapkan oleh Ka'ab bin Malik pada saat Nabi kemudian selesai sholat dan mengucapkan salam, jadi bukan ingin terdengar suara Nabi menjawab salamnya, tapi dilihat bagaimana mulut Nabi itu apa namanya itu mimiknya bergerak atau tidak. Itu saking diharapkannya oleh Ka'ab bin Malik dengan kondisi yang sudah begitu tidak mengenakan, hanya ingin melihat gerak bibir Nabi dalam merespon atau dalam memberikan jawaban terhadap pertaubatannya. Nah, nggak sampai di situ Bapak Ibu sekalian, di hari ke-40, disinilah kemudian disampaikan pesan kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yaitu untuk kemudian pada saat Nabi mengutus sahabat lain menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, jauhi istri kamu. Kepada Ka'ab bin Malik itu disampaikan. Kemudian Ka'ab bertanya, apakah diceraikan atau hanya dipisahkan sementara? Maka kemudian disampaikan, pisahkan sementara, yang kemudian tidak perlu kamu ceraikan istri kamu. Wah, ini sudah semakin mencekam. Jadi, tidak hanya diasingkan oleh para sahabat, istrinya pun diminta untuk memisahkan diri sementara waktu. Hingga dipulangkannya istrinya itu kepada orang tuanya. Tapi beda dengan Murarah bin Rabi'ah, karena sudah tua, istrinya Murarah itu negosiasi kepada Nabi. Karena sudah sepuh ingin merawat supaya tidak kerepotan dan lain sebagainya dan tidak bertambah sedikit. Tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik takut jawabannya berbeda seperti apa yang dimintakan istrinya Muroroh kepada Nabi akan berbeda jawabannya kepada Ka'ab bin Malik. Hingga pada saat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-50, ini puncak kesesakan yang disebutkan wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Jadi titik terendah psikologis, wahyu juga belum turun, yang kemudian pada saat itu hampir saja berputus asa. Karena selama 50 hari kesempatan apa namanya kesempitan bumi itu semakin menghimpit dadanya Ka'ab bin Malik. Nah, lalu singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya bahwa lapis demi lapis keterasingan sosial dari ring satu saya sebut seperti itu, Kaab berkeliling di pasar kemudian apa namanya tidak ada satupun manusia yang menjawab salam. Kemudian pada saat itu eh, dilanjutkan bahwa Abu Qatadah sebagai sepupu dari pamannya Ka'ab bin Malik juga bertanya, gitu kah, tidakkah engkau tahu aku mencintai Allah? Maka Abu Qatadah setelah ditanya 3 kali hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kita bisa melihat di ruang private-nya, istrinya kemudian diminta untuk mengisolasi dari Ka'ab bin Malik. Nah, ini kita bisa melihat. Nah, di tengah ujian tersebut, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada surat yang diberikan dari Raja Kafir untuk kemudian diberikan kepada Ka'ab bin Malik, tepatnya dari Raja Ghassan. Nah, kemudian pada saat itu disampaikan berita, gitu ya, bahwa dia diharapkan bergabung untuk berafiliasi lah begitu kurang lebih untuk kemudian dimuliakan posisinya karena dia di negaranya sendiri sekarang sedang hina. Nah, jadi ada kesempatan untuk bagaimana ketika orang sudah terisolasi, ibaratnya kalau dalam partai politik sudah tidak terlalu aktif,
kemudian disuruh untuk membelot gitulah kurang lebih. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab, kesetiaannya itu kemudian dibuktikan dengan menolak mentah-mentah tawaran dari musuhnya itu. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik segera menuju tungku api, dibakarlah surat dari Raja Gosan itu untuk kemudian sebagai bentuk bukti penolakan terhadap ajakannya. Kenapa Ka'ab bisa seperti ini? Tadi disampaikan pada saat Baitul Aqobah 1 dan 2, Ka'ab bin Malik itu sudah sumpah setia, loyal, jiwa dan raganya hanya diberikan untuk agamanya dan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di puncak penderitaan, di pagi harinya, setelah malam ke-50, kemudian disinilah Ka'ab bin Malik itu kemudian menunggu ketetapan dari langit, tanpa ada kawan bicara, tanpa ada istri, tanpa senyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi setelah apa namanya sholat subuh, disampaikan bahwa dari gunung itu terdengar suara, wahai Ka'ab, absyir, bergembiralah kalian. Ah, kemudian bergembiralah kamu. Bi khairin yaumu marra alaika mundu waladatka ummuka. Jadi disampaikan bahwa berbahagialah. Kenapa berbahagia? Ini adalah hari terbaikmu, bahwa sesungguhnya kamu telah diampuni oleh Allah dan disinilah taubatmu diterima. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menetapkan taubatnya diterima dan Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Nah, sebagai salah satu bentuk kesyukuran, gitu kan, ketika diterima taubatnya Ka'ab bin Malik, Ka'ab itu memberikan satu-satunya pakaian yang melekat di dalam dadanya sebagai kabar gembira, lalu meminjam 2 kain untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah untuk menyedekahkan harta yang ia miliki. Tetapi Nabi menolak, kemudian gunakanlah pakaian itu untukmu saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat masuk ke dalam majelis, banyak orang-orang yang kemudian menyambut, menyalami. Nah, orang yang pertama kemudian bergegas menuju menuju Ka'ab bin Malik, menyalami beliau, itu adalah sahabat Tolhah bin Ubaidillah, yang kemudian sambil menyalami, selamat taubat kamu diterima. Semua sahabat yang pada saat itu duduk melingkar dan Rasulullah ada di dalamnya, kemudian mengucapkan salam atau selamat kepada Ka'ab bin Malik karena taubatnya diterima. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang sebelumnya tidak merespon apapun terhadap Ka'ab bin Malik, wajahnya kemudian bersinar dengan gembira seperti seolah-olah potongan rembulan. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik selama 50 hari, 50 malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah diungkapkan dengan kalimat, bergembiralah dengan kebaikan hari yang melewatimu sejak engkau dilahirkan ibumu. Jadi maksudnya adalah orang yang bertaubat dan taubatnya diterima itu seperti orang yang baru dilahirkan. Dalam hadis lain disebutkan atta ibu minadzambi kamala dan bala. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Artinya apa? Dihapuskan, diampuni dosanya, kemudian dia dibersihkan dan memang dia diterima oleh Allah taubatnya. Itu adalah sebagai salah satu bentuk jaminan Allah terhadap orang-orang yang kemudian kembali berinabah kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ketika kita membaca ayat tadi, saya sebutkan perpenggalan kalimat di dalam Al-Qur'an. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, di sini Al-Qur'an itu begitu sangat santun kepada orang beriman yang khilaf, yang kekhilafannya itu kemudian berbeda dengan orang-orang munafik. Nah, maksudnya adalah memberikan pesan kepada kita terhadap 3 orang. Menurut para ulama, ketika kita
menghadapi orang yang bersalah dari kalangan orang-orang beriman, jaga adab kemuliaan kita terhadap mereka. Maksudnya adalah jangan hina mereka, jangan mencela mereka, jangan mempermalukan mereka di hadapan umum. Kenapa? Perhatikan alif kalimatnya. Wa ala salasati alladzina khulifu. Allah gunakan kata khulifu, ditangguhkan taubatnya. Kalau untuk orang munafik bukan khulifu kata yang digunakan, tapi takhallafu. Dan orang-orang yang menyelisihi, gitu kan? Nanti kalimatnya itu menjadi makna yang berbeda. Tetapi Nabi menyampaikan alladzina khulifu. Jadi terhadap tiga orang yang ditangguhkan taubatnya, gitu kan? Maka disinilah pesan kepada kita bahwa orang-orang yang kemudian punya kesalahan dari kalangan beriman, berikanlah ada peringatan kita dengan cara yang baik tanpa harus mempermalukan mereka, tanpa harus membuat mereka hina di hadapan publik, gitu ya. Dengan cara maksudnya adalah menyampaikan pesan-pesan hikmah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan di dalam ayat ini, itu kan al-ardu bima rahubat wa dhaqat, gitu ya. Bahwa bumi yang tadinya luas itu terasa sempit seketika. Hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempitnya hidup itu dimulai dari hati kita yang sempit. Jadi itu rumusnya. Maka kebalikannya adalah luasnya kehidupan ini dimulai dari luasnya hati kita. Nah, gitu. Jadi bumi itu luas, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat sempit kehidupan itu, yang tadi terasa kehidupan itu mencekam, kehidupan itu terasa mencekik. Itu kemudian dimulai dari hati kita yang kemudian diliputi atau boleh jadi ada nuktoh sauda akibat kemaksiatan. Jadi ada titik hitam di dalam kolbu kita yang kemudian membuat hidup kita semakin resah. Nah, kata Nabi, isyaratnya di dalam hadis lain, apa yang disebut dosa? Mahaka fisodrika. Apapun yang membuat kamu gelisah, itulah dosa. Jadi mungkin konteksnya sekarang kita tidak bertemu dengan Nabi. Kemudian kita tidak merasakan seperti bagaimana perasaannya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Tapi hakikatnya orang beriman kalau dia melakukan kemaksiatan atau dosa pasti mengalami keresahan jiwa. Jadi itu pertanda dan itu aman Bapak Ibu sekalian. Justru yang berbahaya pada saat melakukan dosa, kemudian kita tidak merasa lagi dosa itu membuat hati kita sempit, tidak membuat kemudian hidup kita susah. Nah, itulah yang berbahaya dan itulah yang kemudian diindikasikan sebagai orang-orang yang munafik, yang kemudian merasa aman dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dosa itu melahirkan kegundahan. Dosa itu kemudian melahirkan kesempitan di dalam dada kita. Maka inilah yang kemudian menjadi sebab, boleh jadi kesusahan hidup yang dialami manusia saat ini, boleh jadi itu menimpa diri kita, itu semua diawali dari dosa. Coba ketika kita berbuat dosa, yang dialami pasti awalnya itu biasanya kita jadi malas. Ya kemudian pikiran juga kayak banyak yang nganggur. Padahal apa namanya itu dia banyak kemudian menyia-nyiakan waktu. Padahal hakikat waktu itu sebuah peluang untuk kita beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa melihat dari Ka'ab bin Malik satu kali nggak ikut perang di dalam perang Tabuk, kita bisa melihat bagaimana perasaan yang dimunculkan di dalam ayat itu adalah perasaan yang begitu sangat gelisah, menghimpit dada. Umar bin Khattab pada saat terpana dengan kebunnya yang begitu sangat indah dan luas, tertinggallah beliau dengan sholat asar, itu begitu sangat menyesal pada saat kemudian tertinggal sholat asar hingga menginfakkan kebunnya itu akibat kelalaian yang ia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perasaan sedih yang luar biasa. Jadi ketika itu dimiliki oleh kita, kemudian merasakan bahwa kekosongan di dalam jiwa kita itu membuat kita semakin juga ingin bertaubat kepada Allah, itulah sinyal keimanan yang ada di dalam dada kita masih hidup.
Nah, maka disinilah perlu kita memperhatikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian keimanan. Karena tanpa ada keimanan, seseorang itu akan terhantar pada yang namanya kekosongan jiwa. Nah, kekosongan jiwa itu akan mendekatkan diri seseorang pada keputusasaan hidup hingga berujung untuk memilih bunuh diri misalnya. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kemudian kita bisa melihat tidak tertanam keimanan di dalam dadanya, misalkan seperti warga Jepang gitu ya, yang kemudian kita lihat secara kehidupan materi itu kehidupannya baik-baik saja, gitu kan? Maksudnya adalah mereka termasuk negara maju, tapi kenapa angka bunuh diri di negara itu sangat tinggi, gitu kan? Karena luar biasa, tekanan kerja sangat tinggi. Kalau di Indonesia 7 sampai 8 jam itu kerja, di mereka itu bisa 12 sampai 16 jam itu mereka kerja. Maka tidak heran kalau kita melihat saking berat dan stresnya, gitu kan, pekerjaan yang mereka lakukan itu ada di antara mereka itu yang kemudian bunuh diri, gitu kan? Sebab apa? Sebab ketika seseorang sudah merasakan kehimpitan, atau merasakan kesedihan, tidak ada tempat kembali, maka kita bisa melihat bahwasanya ujung kehidupannya akan memilih pada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Harusnya Bapak Ibu sekalian, gitu kan, kondisi negara yang kemudian saat ini juga sangat pahit, yang kemudian kita nilai di media massa itu kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, seperti warga Palestina, tapi di antara mereka hidup imannya, kuat menghadapi bagaimana gencatan senjata dari orang-orang Israel begitu ya. Pun begitu juga di Indonesia. Tapi kita lihat di antara mereka itu tidak ada yang bunuh diri dalam arti seperti yang dilakukan warga. Indonesia begitu juga sama ya. Banyak di antara masyarakat kita, katanya 5 juta lebih penduduk, itu berada di garis kemiskinan. Tetapi karena kita apa namanya diberikan pendidikan iman, sabar, syukur, itu kan ikhlas, ridho, tawakal, jarang terdengar angka bunuh diri yang begitu masif seperti di Jepang. Ya. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan kembali bab keimanan di dalam dada kita. Karena sungguh apa yang bisa membuat kita bertahan? Iman Bapak Ibu sekalian. Maka disinilah kita bisa melihat sebab sempitnya bumi, al-ardu bima rohubat, karena sempitnya hati. Padahal bumi Allah itu sangat luas. Nah, begitu. Jadi tidak menentukan misalkan kondisi seseorang, tidak menentukan sepenuhnya kondisi keterbatasan seseorang itu kemudian bisa merasakan hidupnya begitu sangat sempit. Nabi saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam sejarah, ada salah satu riwayat juga dari Aisyah. Nabi itu rumahnya itu sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Makamnya Aisyah yang sekarang itu kita melihat kalau ibadah haji atau umroh. Itulah yang dulu dijadikan kamar Nabi. Sampai Nabi itu ketika sholat tahajud, kakinya Aisyah itu harus disingkirkan dulu ketika Nabi itu hendak sujud. Itu menjadi simbol saking sempitnya rumah Nabi. Nah, Bapak Ibu yang sekarang memiliki rumah kamar tiga, sebetulnya Bapak Ibu itu lebih mewah rumahnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang kita lihat dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempitnya ruangan itu tidak menjadikan sempitnya hati. Bahkan Nabi memiliki kelapangan hati. Itulah kita bisa melihat disimbolkan kamarnya Nabi itu sebagai istilahnya Al-Hujurat. Ada surah yang di dalam Al-Hujurat, surah ke-49 yang artinya kamar-kamar. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa bumi yang ditempati walaupun sempit tetapi hatinya luas, itulah yang akan menjadikan kehidupan kita semakin ringan, semakin kita tertuntun dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran hati yang sempit itu seperti orang yang berada di tanah lapang luas, dia sendiri ada, tetapi ada anjing. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, dia pasti akan sangat kemudian merasakan kehimpitan, tidak nyaman. Karena apa? Karena dia merasa panik.
Nah, begitupun orang yang digambarkan hatinya sempit. Kayak orang misalkan di kamar mandi, ada kecoa kecil, dia ada sendiri di situ. Nah, itu kamar mandi yang terasa luas, itu kemudian bisa terasa sempit karena ada kecoa satu kecil di dalam kamar mandi itu. Maka kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa agar memiliki hati yang lapang. Ini sebagai antitesis dari bagaimana kisah Ka'ab bin Malik dengan kondisi hati yang sangat sempit. Doanya itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai doa zikir pagi dan petang. Yang doanya itu sudah saya yakin Bapak Ibu apa namanya itu hafal semua. Jadi doanya itu adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan aini abadan. Gitu ya. Ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan yang memiliki kekuatan, bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku memohon kepada engkau wa aslih li sya'ni kullah gitu kan, maka perbaikilah diriku wala takilni ila nafsi torfatan ainin abadan, dan jangan engkau serahkan diriku kepada jiwaku selamanya. Jadi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tuntunan untuk kemudian bisa memiliki hati yang begitu sangat lapang. Nah, di dalam hadis lain juga Nabi menganjurkan kepada kita untuk berdoa Bapak Ibu sekalian dengan doa Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard. Sesungguhnya Allah yang mengetahui terhadap yang gaib dan yang nampak, yang memelihara langit dan bumi. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruk jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkah. Dan dari buruknya atau dari godaan syaitan. Nah, disinilah kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari buruknya jiwa. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita boleh jadi tahu terhadap kemudian kekurangan yang kita miliki dan orang lain tidak tahu. Atau orang lain kemudian tahu, sedangkan kita tidak tahu. Atau orang lain tidak tahu, kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu terhadap keburukan jiwa kita. Maka doa ini dijadikan sebagai wirid dalam wiridnya pagi dan petang sebagai bentuk perlindungan terhadap diri kita yang kemudian kita meminta kepada Allah untuk berlindung dari keburukan jiwa kita yang khawatirnya selain berdampak pada diri kita, kemudian berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah pelajaran penting dari bab bagaimana kita memahami wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang di antara kita ini memiliki potensi keburukan. Maka potensi-potensi keburukan boleh jadi di antara kita ini kurang sabar, cepat marah, gitu ya, punya sifat dendam, kemudian punya sifat iri terhadap karunia orang lain. Nah, disinilah kita diminta berdoa agar kita kemudian tidak sesak dada, tidak sempit jiwa kita. Nah, maka Allah meminta kita untuk kemudian memperhatikan doa ini sebagai bentuk wirid yang harus kita amalkan di setiap pagi dan petang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesannya adalah wadaqat alaihimul ardu bima rahubat, bumi yang sempit, bumi yang luas terasa sempit seketika disebabkan hati kita menjadi sempit disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Kan manusia itu diberikan dua jalan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan ilham bagi manusia itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Maka inilah penting kemudian kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kita dan Allah tanamkan ke dalam jiwa kita bahwa kebaikan-kebaikan, tuntunan-tuntunan agama di dalam dada orang-orang beriman.
Kemudian di dalam ayat itu disebutkan wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Jadi sebelum saya sampaikan ini, nah dalam kondisi yang tadi disebutkan, dia memiliki wa dhannu alla malja'a, itu kan disebutkan bahwa dia memiliki keyakinan, prasangka, optimisme, tidak ada satupun yang menyelamatkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pelindung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi terpuruk apapun kehidupan kita, ketika semua pintu itu tertutup, kita datang ke si A, ke si B, seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka orang beriman hanya menggantungkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya totalitas, gitu kan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita lakukan, apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang yang terpuruk itu bisa bangkit kembali. Kita bisa saksikan Bapak Ibu sekalian, mendengar entah dari ceramah, entah mungkin pengalaman Bapak Ibu dengan orang-orang terdekat. Banyak orang yang asalnya sudah kemudian coba buka usaha, tapi gagal, kemudian uangnya miliaran tidak kembali, kemudian dia banyak berhutang dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mendengar Bapak Ibu sekalian, pada saat coba ia kembali untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka ada yang kemudian Allah tolong dengan kemudahan-kemudahan. Entah hutangnya lunas, entah kemudian relasinya dibuka, entah kemudian Allah berikan jalan berupa jalan yang tidak pernah ia sangka. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, selain kita mengatur strategi, mengatur teori-teori yang kadang-kadang kita gunakan dari Barat, maka kenapa tidak kita menggunakan teori dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian kita berupaya dan berprasangka sehingga Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dan jalan keluar dari kehidupan ini. Maka disinilah yang dilakukan oleh Ka'ab. Bagaimana Ka'ab bin Malik tetap berprinsip pada kebaikan. Tidak menerima tadi tawaran dari Raja Ghassan. Karena dia yakin sesungguhnya pada saat ia kembali kepada Allah, Allah akan bukakan jalan dari setiap kesulitan yang ia alami. Maka inilah penting Bapak Ibu sekalian, mengundang keyakinan itu dengan caranya bagaimana. Ya, kita sholat berjamaah, kemudian bagaimana kita tilawah Al-Quran, kemudian disusul tadi seperti Ka'ab bin Malik itu dengan sedekah, itu hasilnya akan sangat luar biasa dan mudah-mudahan mempercepat jalan keluar dari apa yang sedang kita alami. Boleh jadi kehimpitan kita selama ini, kita kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya mungkin ditinggalkan, tilawah Qur'annya mungkin hanya pada saat kita terdesak saja, atau sedekahnya pun hanya sekedarnya saja, tanpa kemudian kita mengikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi ketika dia wadhannu alla malja minallahi illa ilaih summa taba alaihim liyatubu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya dan Allah pelihara taubatnya sebagai salah satu bentuk karunia-Nya. Maka di sini ya, hakikat taubat itu dimulai dari Allah. Jadi semua kebaikan, kata Allah, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada satupun taufik kecuali dari Allah. Jadi orang yang kembali kepada Allah, kita yang mengucapkan setiap sholat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, hakikatnya itu adalah taufik Allah menganugerahkan kepada kita untuk taubat. Karena orang yang tidak dikehendaki, dia tidak akan bertaubat sekalipun dia tahu dia salah dan dia sudah tahu bahwa kesalahan yang ia lakukan harus ditaubati, tapi dia tidak tahu, tidak apa namanya, tidak mau bertaubat. Nah, itulah alasannya kenapa taubat itu dariku dan diterimanya taubatmu itulah nikmat yang berbeda daripada taufikku. Maka Allah sampaikan, Allah berikan taufik kepada hambanya yang kuat menyadari kesalahan, kemudian
hambanya yang mengaku jujur atas kesalahan dan Allah kabul sebagai penerimaan dan bentuk kasih sayang Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhan yang menerima taubat lagi maha penyayang pada setiap hamba-hambanya. Maka disinilah intisari dari kajian kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari At-Taubah 118 ini memberikan hidayah kepada kita tentang adab dan kesadaran diri bahwa dosa secara alami pasti melahirkan kegelisahan. Yang kedua, sepenuhnya tempat pengharapan utama hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kejujuran. Konsekuensi jujur itu pahit, pasti akan dijauhi, tetapi lebih menenangkan jiwa daripada orang-orang yang kemudian munafik berbohong. Coba kita lihat para koruptor yang tidak jujur itu. Saya yakin walaupun uang banyak mereka tidak tenang tidur di atas kasur yang bahkan harganya puluhan ratusan juta. Sebab apa? Karena sesungguhnya kata Nabi, Maha fi sodri. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan jiwa kalian. Maka inilah warisan sebuah kejujuran Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran dan bagian dari perwujudan taubatku, aku tidak akan berbicara kecuali secara jujur selama sisa masa hidupku. Itulah janji Ka'ab bin Malik yang kemudian ditorehkan di dalam surah At-Taubah ayat 118. Karena dia adalah orang beriman, bukan orang munafik. Allah hanya tangguhkan taubatnya dan kemudian Allah terima taubatnya selama waktu 50 hari, 50 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita sudah rajin taubat, tetapi masih sesak dadanya, tunggu saja. Boleh jadi dosa kita tuh dihapusnya dengan cara bukan diamplas lagi, tapi digerinda gitu kan, digerindra, nah, gitu ya. Jadi supaya betul-betul hilang, supaya betul-betul hilang. Entah masanya berapa lama, tapi optimisme kita meyakini bahwa Allah lah penerima taubat dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kembalikan lagi ke Ustadz Faiz. Ya, atur nuhun Pak Ustadz Dr. Naidri. Alhamdulillah sangat menginspirasi sekali dan mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya kejujuran itu adalah hal yang utama di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita mengaku cinta Allah dan Rasul-Nya, ya, kita harus berbuat jujur. Sebagaimana tadi kisah dari surat At-Taubah, bahwasanya Ka'ab bin Malik memperlakukan jujur itu walaupun pahit, walaupun ada godaan dan sebagainya, tapi tetap istiqomah dalam kejujuran itu sehingga Allah menerima taubat. Maka Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi menambahkan di hadiran. Alhamdulillah ya hadir. Ada Pak Husni, Alhamdulillah. Itu yang Pak Husni. Prof. Nandang, Prof. Epi, Prof. Toto, Neni. Maka Bapak Ibu, di haturanan apabila ada yang mau ditanyakan, sudah sangat jelas. Tidak bertanya Pak Adha, langsung aduh ya hati ya takut banyak hitam-hitamnya Pak Ustadz. Tadi tiap melakukan itu ada nokta hitam ya Pak Ustadz ya. Oh ya, Dr. Sauda namanya. Kalau itu kalau misalnya menjadi mewujud kepada penyakit itu bersumber dari sana juga nggak Pak Ustadz? Misalnya yang sakit liver apa gitu ya ke hati. Ya, sebetulnya kalau kita kaji dalam kitab pengobatan ya Bu ya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada relevansi juga bahwa penyakit itu sumbernya itu ada yang bersumber dari makanan, ada yang juga sumbernya itu dari pikiran. Nah, pikiran itu biasanya lekat terganggunya itu dengan dosa yang kita lakukan. Misalkan orang yang gampang tremor, Bu, dengan misalkan apa namanya itu ketakutan yang berlebihan, itu bisa jadi, ini saya berbicara bukan dari sudut keilmuan psikologis ya, tapi dari sudut pandang ilmu tasawuf kalau dalam Islam itu ditenggarai bisa jadi karena dia berbuat maksiat dalam kondisi atau jenis tertentu yang kemudian itu berakibat secara fisik juga.
Misalkan orang yang dia itu membunuh, gitu kan? Orang yang membunuh dia melakukan dosa besar. Nah, orang yang membunuh ini, gitu kan? Pasti hidupnya kemudian bukan hanya nutoh sauda saja, gitu kan? Bukan hanya setitik, bahkan bisa jadi menutupi seluruh jiwanya. Ketika itu memang menjadi apa namanya itu kegelapan dalam jiwa yang kemudian tidak ditangani dengan apa namanya itu dengan cara dia bertaubat, dengan cara kemudian mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya pada saat guncangan jiwa itu terjadi, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang kita kenal, misalkan penyakit-penyakit medis seperti liver, kemudian jantungan, atau misalkan penyakit asam lambung dan lain sebagainya. Tapi saya tidak memutlakan bahwa penyakit medis itu semua karena dosa. Boleh jadi kan kayak orang mah itu telat makan, padahal dia orang soleh gitu kan. Ya. Nah, itu hanya menjadi salah satu sumber kalau memang kemudian kondisi fisik kita itu secara medis sehat, tidak ada masalah. Tapi juga tidak ada tekanan hidup. Tapi mungkin ada dosa yang itu menjadi kekhilafan yang kemudian terbawa terus ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga itulah yang kemudian bisa jadi itu membuat kesehatan fisik kita itu terganggu. Kalau dalam hadis Nabi itu gini, Inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Kalau itu baik-baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu buruk, buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalb, kata Nabi. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati kalian. Jadi hati itu sebagai sumber untuk menentukan kebaikan atau keburukan yang akan kita juga alami, baik secara fisik maupun non-fisik begitu, Bu. Kurang lebih kalau penjelasan agama begitu ya, Bu ya. Tapi kalau penjelasan medis, ya itu pasti akan berbeda begitu kurang lebihnya. Iya, paling tetap ditelusuri ya Pak Ustadz dari Betul, medis dan juga terus dicari tadi sampai ke dosa-dosa kita di tracking lagi. Betul ya loh Pak betul. Ustadz. Sami-sami itu. Tenun, Bu Nani. Alhamdulillah. Bapak Ibu mangga, adakah lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, pas kebetulan waktunya sudah lebih 2 menit. Kami Ya, haturkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustaz Dr. Nadri Taja atas kajiannya pada pagi hari ini yang sangat mencerahkan. Ya, tentu sesuai hadis Nabi, bahwasanya dosa itu adalah yang tidak enak pada hati dan kemudian membuat dada kita sesak. Ya. Ditambahkan pula ada dalam hadis riwayat lain bahwasanya asidku yahdi ilal birri, bahwasanya jujur itu mendatangkan pada kebaikan dan kebaikan itu mengundang kita kepada surga dan kemudian bohong itu akan menjadi sebuah kejelekan atau kejahatan dan kejahatan itu akan mengundang kepada neraka. Maka dari kajian tafsir pada pagi hari ini, mari kita mulai apa namanya mengintrospeksi diri masing-masing kembali untuk selalu berlaku jujur di tiap langkah yang kita laksanakan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang jujur itu berat, tapi dari kejujuran itu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Turun, sekali lagi mari alhamdulillah dengan begitu pula kita tutup kajian tafsir pada semester ini ya karena insya Allah berakhir untuk sekarang terakhir, nanti kita mulai kembali di semester depan di semester ganjil 2026-2020. Mari kita tutup kajian tafsir ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pengurus kajian tafsir mohon maaf sebesar-besarnya selama ini dan kemudian bisa link dan juga kajian tafsir bisa dilihat kembali di YouTube Fakultas Hukum Unisba. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga dimudahkan, yang sedang ada niatan baik semoga niatannya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, utamanya yang sedang audit mutu internal, insya Allah hari Jumat semoga diberikan kelancaran. Amin. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Hatur Ustadz. nuhun. Ya, ya sama-sama. Nuhun, mangga. Assalamualaikum. Salam, sadayana. Ya.